Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajaran Rival, mahasiswa Universitas Percubuanan jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 pengantar manajemen. Sebelumnya, intro PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan milik negara di Indonesia yang berkantor pusat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Interinsular Bederich. Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, dan Australia dari Jakarta, serta kota fokus maupun kota lain untuk penerbangan haji. Maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa, Oseania, dan Amerika. Selanjutnya, masalah-masalah yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia. Pada pertengahan tahun 2021, kondisi bisnis PT Garuda Indonesia berada di ujung tanduk. Bahkan secara teknis perusahaan tersebut dapat dianggap sudah bangkrut oleh Wamen BUMN, Kartika Wiryaatmojo. Terlepas dari kebenaran apakah Garuda Indonesia memang sudah bangkrut atau belum, kondisi maskapai tersebut saat ini memang sudah babak belur. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang membuat perusahaan berdarah-darah. Berdasarkan penjelasan Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryaatmojo, berikut masalah-masalah yang bisa bikin Garuda Indonesia bangkrut. Yang pertama yaitu memiliki utang yang banyak sekali. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryaatmojo mengatakan bahwa saat ini liabilitas atau utang Garuda Indonesia totalnya mencapai 9,75 US dollar atau setara dengan 138,45 triliun rupiah. Per 30 September 2021, utang Garuda tercatat sebesar 9,8 miliar dolar AS. Sementara asetnya sebesar 6,92 miliar dolar. Selanjutnya, modal minus hingga 39,7 triliun rupiah. Kondisi Garuda Indonesia semakin memprihatinkan, sebab ekuitas atau modal Garuda tercatat minus 2,8 miliar dolar atau setara 39,7 miliar rupiah. Modal Garuda yang negatif ini bahkan mengalahkan PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, biaya sewa pesawat yang tidak normal. Biaya sewa yang kemahalan ini memang sudah menjadi isu Garuda sejak beberapa waktu lalu. Ex-komisaris PT Garuda Indonesia awalnya yang membeberkan Garuda Indonesia mendapat harga sewa sangat tinggi dari lessor atau perusahaan leasing pesawat. Peter Gonta juga menyebut untuk Boeing 777 harga sewa di pasaran rata-rata yaitu 750.000 US dollar per bulan. Tapi Garuda Indonesia mulai dari hari pertama bayar 2 kali lipat yaitu sekitar 1,4 juta US dollar. Kartika pun seakan memperkuat isu yang beredar itu. Dia mengatakan bahwa biaya sewa pesawat Garuda memang lebih mahal, bahkan 4 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata. Dan ini juga menyebabkan kontrak-kontrak dengan lessor Garuda ini cukup tinggi dibandingkan dengan airline-airline lain. Bahkan dari data Bloomberg menyampaikan bahwa kalau kita bandingkan rental cost dibandingkan revenue-nya Garuda masuk yang terbesar. Aircraft rental cost dibagi revenue mencapai 24,7%, 4 kali lipat dari global average. Selanjutnya yaitu rute yang bikin rugi. Ada penyebab lain yang membuat Garuda kesulitan terbang lagi dengan normal, yakni banyaknya rute penerbangan yang bikin rugi perusahaan. Garuda sendiri sebelumnya memiliki 437 rute dan akan dikurangi menjadi 140 rute. Ini jadi tantangan karena mungkin akan banyak airport yang akan mengalami kelangkaan jumlah flight. Karena rutenya akan kita kurang signifikan, karena rutenya fokus kepada rute yang menghasilkan positif margin, kata Kartika. Selanjutnya yaitu manajemen perubahan dalam PT Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk merombak jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia. Dia pun memberikan 2 tugas utama pada manajemen yang baru sebagai langkah penyelamatan maskapai penerbangan Indonesia tersebut. Pertama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
melakukan transformasi dan efisiensi. Hal itu diwujudkan dalam perombakan struktur, nomenklatur, dan jajaran Dewan Komisaris serta Dewan Direksi perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir telah mengurangi jumlah komisaris dari 5 menjadi 3 orang. Selain itu, jumlah direksi dari 8 orang menjadi 6 orang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Menurut Erick, Kementerian BUMN terus memperkuat pengawasan perusahaan. Caranya dengan mengangkat dua sosok komisaris dengan keahlian dan rekam jejak yang tidak diragukan lagi di bidang restrukturisasi dan manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, dengan perombakan tersebut, Erick menegaskan bahwa tim manajemen Garuda akan fokus pada 2 hal utama. Pertama, yaitu perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik. Kedua, negosiasi dengan lessor, baik yang memang memiliki hubungan bisnis to bisnis tetapi kontraknya perlu dinegosiasi ulang, maupun lessor yang tersangkut kasus yang kini sudah masuk proses hukum. Di sisi lain, Garuda juga akan terus menjadikan sektor penerbangan kargo sebagai sumber penerimaan perusahaan. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menuturkan pihaknya akan fokus mengembangkan sektor penerbangan kargo guna menopang kinerja perusahaan. Irfan melanjutkan, prospek segmen penerbangan kargo ini sangat menjanjikan. Hal tersebut terlihat dari tingkat keterisian kargo yang cukup banyak pada pesawat-pesawat Garuda yang masih beroperasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Menurut saya, dari sekian masalah yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia, memang perlu dilakukan manajemen perubahan di dalam struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Perombakan manajemen PT Garuda Indonesia juga dilakukan guna mengubah struktur nomenklatur dan jajaran di Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Garuda Indonesia. Efisiensi ini juga menjadi kesempatan bagi pihak manajemen PT Garuda Indonesia untuk berbenah, mulai dari kinerja perusahaan hingga masalah keuangan. Melalui arahan dari Erick Thohir, PT Garuda Indonesia dapat diselamatkan dari kebangkrutan. Untuk saran saya, mungkin pihak manajemen dari PT Garuda Indonesia dapat melakukan efisiensi dalam hal biaya pesawat yang tidak normal. Serta dengan menambahkan promo juga dapat menarik atensi para calon penumpang yang hendak bepergian baik domestik maupun luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.